Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah Q&A mengenai Imam An-Nawawi. Lanjutan dari part sebelumnya. Yang belum nonton part pertama, linknya ada di bawah ya. Beliau memang pernah digelari dengan gelar Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Namun, beliau sangat menentang gelar tersebut. Beliau mengatakan, agama itu sudah hidup, tidak butuh manusia untuk menghidupkannya. Inilah bukti bahwa beliau sangat rendah hati. Sedangkan, kunyah Abu Zakaria bukan karena beliau memiliki anak yang bernama Zakaria. Imam An-Nawawi tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Jadi, kunyah itu diberikan oleh para ulama sebagai bentuk penghormatan. Karena di kalangan Arab, orang-orang yang mulia biasanya diberikan kunyah meski tidak memiliki anak. Imam An-Nawawi terkenal sangat berani menegakkan kebenaran. Suatu ketika, Raja Zahir Beblis meminta beliau untuk menandatangani fatwa bolehnya mengambil harta Baitul Mal untuk para pasukannya. Semua ulama lain sudah menandatanganinya, tapi Al-Imam Nawawi dengan tegas mengatakan, aku tidak akan menandatangannya karena ini jelas kezaliman. Raja pun marah, bahkan hampir membunuh beliau. Namun, Allah melindungi Imam An-Nawawi. Konon, sang raja melihat dua singa besar di samping Imam An-Nawawi yang siap menerkamnya. Karena takut, raja pun mengurungkan niatnya. Sikap tegas inilah yang menunjukkan betapa beraninya beliau menghadapi kekuasaan, tetapi tetap dengan adab. Imam An-Nawawi memilih melacang bukan karena menolak pernikahan, melainkan agar beliau bisa fokus dalam mendalami keilmuan. Bahkan, beliau menuliskan di dalam kitab Al-Majmu' bahwa seorang penuntut ilmu itu boleh melajang jika dia merasa menikah akan menghalangi jalan mencari ilmunya. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa hukum-hukum pernikahan itu ada yang wajib, sunnah, dan sebagainya. Sehingga jelas bahwa beliau tidaklah anti untuk menikah. Hanya saja ini adalah jalan yang beliau pilih agar beliau bisa fokus dalam keilmuan. Beliau sudah menulis lebih dari 40 kitab. Di antaranya, di dalam bidang hadis ada kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, dan Syarah Sahih Muslim. Lalu di dalam bidang fikih ada kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin, dan lainnya. Lalu dalam bidang akhlak ada kitab Al-Azkar, Mustanul Arifin, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan sebagainya. Karya-karya beliau ini tidak hanya dipelajari di pesantren, tapi juga dipelajari di seluruh belahan dunia. Imam An-Nawawi wafat pada usia 45 tahun, malam Rabu 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Beliau meninggal di desa kelahirannya yakni Nawa karena sebuah penyakit. Walaupun wafat di usia muda, warisan ilmu beliau sangat banyak, sehingga membuat beliau dikenang sebagai salah satu ulama terbesar di sepanjang sejarah Islam. Masya Allah ya teman-teman, dari perjalanan hidup Imam An-Nawawi, kita bisa belajar banyak hal. Beliau adalah salah satu contoh ulama yang cerdas, sederhana, berani menegakkan kebenaran, dan seluruh hidupnya dicurahkan untuk ilmu. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau ya, minimal dengan rajin belajar, ikhlas dalam beramal, dan tetap rendah hati dimanapun kita berada. Oke, itu dulu Q&A kita hari ini. Jangan lupa tinggalkan doa Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi ya. Kalau kalian suka konten ini, klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya bareng aku, Alfa. Sampai jumpa di episode Q&A berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.